Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adim Firmansyah. Saya mahasiswa IAIN Jember dan saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu prasangka. Menjelaskan tentang pengertian prasangka, prasangka menurut ahli, dan bagaimana prasangka itu bisa terbentuk. Yang pertama adalah pengertian dari prasangka itu sendiri. Prasangka dalam bahasa Latin itu dipecah menjadi dua, yaitu prae dan judicium. Prasangka merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perasaan-perasaan negatif terhadap suatu kelompok dan terhadap seseorang. Prasangka adalah seperangkat pikiran yang didasarkan pada emosi orang tertentu. Perasaan ini bisa meliputi kebencian, ketakutan, dan juga ketidaknyamanan terhadap seseorang. Selanjutnya adalah prasangka menurut Baron dan Bain. Menurut mereka, prasangka adalah sebuah sikap, biasanya berbentuk sifat negatif, terhadap anggota kelompok tertentu semata, berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Prasangka adalah merupakan suatu hal yang biasanya kita temuin dalam kehidupan sosial, dan tidaklah mungkin ketika orang tidak pernah berkontak sosial, mereka akan menciptakan suatu prasangka di dalam diri mereka, seperti itu. Selanjutnya, Baron dan Bain juga menjelaskan prasangka memiliki fungsi heuristik. Apakah itu heuristik? Heuristik adalah jalan pintas, yaitu kita memiliki satu pemikiran dan kita mendefinisikan pikiran tersebut tanpa merinci secara kognitif dalam pikiran kita, seperti itu kurang lebih. Oke, selanjutnya adalah materi mengenai mengapa prasangka dapat terbentuk. Ada beberapa teori yang bisa menjawab pertanyaan mengapa prasangka dapat terbentuk. Teori pertama yaitu teori konflik realitas, dan yang kedua adalah teori identitas sosial. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang teori konflik realitas. Yang pertama adalah teori konflik realitas. Sebuah eksperimen yang terkenal yaitu The Rubber Cave menjadi contoh umum konflik realitas. Penjelasan yang paling mudah untuk konflik ini adalah kompetensi dan persaingan. Hal yang terjadi dalam eksperimen tersebut juga dapat terjadi pada kehidupan sehari-hari, dalam masalah ekonomi yang sederhana misalnya. Dalam satu kelompok ada atau memiliki kesejahteraan yang berbeda, memiliki kesejahteraan yang baik, dan ada juga kelompok yang memiliki kesejahteraan rendah. Dan kelompok yang memiliki kesejahteraan rendah itu biasanya akan merasa frustasi dan merasa benci terhadap kelompok yang lebih sejahtera. Sedangkan kelompok yang lebih sejahtera akan merasa lebih terancam dan juga bersifat lebih protektif. Seperti itu. Dengan demikian, prasangka yang ada di dunia ini berasal dari adanya sebuah persaingan. Baiklah, yang kedua adalah teori identitas sosial. Menurut teori ini, masing-masing dari kita berusaha untuk meningkatkan rasa percaya diri kita yang mempunyai dua komponen. Yang pertama adalah identitas personal, dan yang kedua adalah identitas sosial atau kolektif. Berdasarkan kelompok di mana kita berada. Jadi dengan kata lain, kita itu bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri kita dari pencapaian yang kita raih sendiri atau dari pencapaian kelompok kita. Tuh. Yang menarik dari kebutuhan untuk identitas sosial adalah bahwa hal ini mendorong kita untuk mempererat harga diri dari hubungan kita dengan orang lain. Namun yang menyedihkan adalah bahwa kita sering merasakan kebutuhan untuk meremehkan mereka agar kita merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan mereka, seperti itu. Dan dari situ bisa muncul rasa prasangka buruk. Jadi itu adalah penjelasan singkat dari saya mengenai apa itu prasangka menurut para ahli, dan juga mengapa prasangka dapat terbentuk. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.